Bismillahirrahmanirrahim. Saudara tua, Berhentilah berdusta, tidak capekkah kalian? saudara tua, adalah panggilan untuk para pengikut Islam Jamaah LDII, yang disematkan oleh para mantan pengikutnya. Ini menunjukkan sebuah itikat baik, yang meskipun bukan lagi sama-sama dalam satu golongan, tetapi para mantan pengikut LDII ini, masih menganggap orang-orang yang terjebak di dalam golongan menyimpang itu, sebagai saudaranya. Berbeda dengan para pengikut setia keamiran LDII, yang memutuskan persaudaraan, dengan orang-orang yang keluar dari lingkaran keamiran, atau bukan lagi pengikut Amir Bayat LDII. Bahkan, oleh pengikut keamiran LDII, orang-orang yang hijrah dari pemahaman menyimpang LDII itu, dipanggil sebagai murtadun atau kaum sesat dan kembali pada kekafiran, halal hartanya, halal kehormatannya, halal darahnya, tidak boleh disapa, tidak boleh diberi salam atau dijawab salamnya. Sesuai dengan dalil hadis mauquf, hadisnya Umar Ibnul Khattab itu menjelaskan bahwa tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, gitu kan. Nah ini berarti saya menggarisbawahi tidak boleh kita mengkafirkan orang Islam di luar golongan kita. Itu sebenarnya salah. Yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu nggak jamaah, Islamnya nggak kanggu, ya bener gitu. Sing bener yang ngono kuwi. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kanggu, nek gak jamaah berarti kafir. Selain pengkafiran, kebohongan juga menjadi amalan wajib dalam kelompok LDII itu. Kebohongan, kedustaan, aksi tipu daya dan kepalsuan, adalah sesuatu yang sangat terlarang dalam Islam, tetapi bagi kelompok LDII Islam Jamaah, berdusta sudah dianggap sebagai sebuah ibadah, bentuk pengabdian kepada tuannya, yakni sang imam, yang wajib dilaksanakan dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Bitona itu suatu ajaran yang kalimatnya aja itu salah terjemahnya. Bitona itu dalam Al-Quran bisa tahu kita. Nah, itu dipakai bitona boleh berbohong kepada orang lain. Sebenarnya pengertiannya takiyah. Kalau di Iran Syiah itu takiyah namanya. Boleh berbohong kepada orang lain untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kamu punya imam? Enggak ada imam. Dan itu sudah terbukti waktu MUI menanyakan, kamu apakah sudah punya imam? Enggak. Ya, itu pentolan-pentolannya tanda tangan itu, saya nggak punya imam. Tapi ini nggak tahu di bawahnya bahwa dia sudah tanda tangan, berarti nggak mengakui keimanan, bahkan dibohongin semuanya. Nah, ini yang kita bela-belain dan juga merekayasa hukum. Nah, supaya kita menang, pinjam nama-nama seorang. Nah, ini. Jadi sama pemerintah aja kita berbohong. Inilah contohnya yang katanya ahli surga, yaitu yang punya organisasi LDII. Betapa lucunya kelompok itu, sebuah amalan yang dilarang oleh Allah, justru dijadikan amalan andalan yang harus dikerjakan karena Allah. Salah satu bentuk kebohongan dan kedustaan yang nyata dari kelompok itu adalah ketika dahulu, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Khalil Bustami dan Ustadz Abdullah Masud masih mengajar dan membina grup tahfiz di pusat keamiran Kediri. Para pengurus pusat yang gemar berbudi luhur gerak cepat mengajak pengurus MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya, untuk berkunjung ke Pondok Kediri. Tujuannya, ingin menunjukkan bahwa mereka juga belajar kitab-kitab para ulama, mereka juga mengikuti kurikulum para ulama dan memiliki pemahaman serta pemikiran yang sama dengan para ulama. Sesungguhnya,
Pengurus pusat itu hanya berpura-pura dan membohongi orang-orang Islam di luar kelompoknya, seakan-akan kitab tersebut dipelajari oleh semua siswa, seakan kurikulum dan ideologi pembelajaran berjalan di atas metode para ulama. Faktanya, mereka berbohong. Ratusan jilid kitab yang ada di rak-rak lemari pondok, tidak dipelajari oleh semua siswa. Kitab-kitab yang semuanya bertuliskan bahasa Arab itu, sangat asing bagi murid-murid pondok, bahkan mereka alergi dengan kitab-kitab karya para ulama, dengan menyebutnya sebagai kitab karangan, yang isinya sesat menyesatkan. Terlebih memang, mereka tidak belajar bahasa Arab dari dasar. Kebanyakan kitab-kitab tersebut hanya jadi pajangan. Dan itu terbukti, setelah para generus ulama belajar bahasa Arab dan kaidah-kaidah dasar lainnya, yang membuat mampu membaca dan mempelajari kitab tersebut, maka terkuaklah bahwa nasihat pemantapan Bapak Imam selama ini, semuanya sesat dan menyesatkan. Sejumlah generus ulama dan pembinanya, Ustadz Abdul Aziz Ridwan, Ustadz Khalil Bustami dan Ustadz Abdullah Masud dinyatakan tidak sejalan lagi dengan Bapak Imam, dan semuanya pun dipecat. Segala bentuk jasa dan pengabdian para ulama non-aktif itu, termasuk membantu keamiran pusat, bermanis muka di depan MUI pun dilupakan begitu saja. Setelah kepergian ulama-ulama alumni Mahat Al-Haram itu, kitab-kitab yang ada di rak-rak lemari, di perpustakaan pusat hanya menjadi hiasan belaka. Yang sama sekali tidak memberi manfaat dan ilmu. Jatuhlah mereka pada penggambaran keledai yang membawa beban kitab-kitab di punggungnya, sebuah beban yang tidak memberikan manfaat sama sekali, justru memberatkan langkahnya. Wahai Bapak Imam dan para pengurus pusat, apakah kalian tidak lelah berdusta dan berpura-pura? Taruhlah kata, kalian sudah kebal dengan dosa, taruhlah kata kalian tidak lagi takut dengan ancaman azab dari tipu daya dan pengelabuan kalian. Tetapi dusta juga butuh biaya yang besar. Dan dana yang kalian gunakan untuk berdusta kepada manusia, adalah dana dari jamaah, dana umat, dana orang banyak. Tidakkah kalian kasihan dengan mereka, yang ikhlas menyerahkan uangnya dengan harapan memperoleh ganjaran pahala, tetapi justru kalian jadikan alat untuk berdusta? Tidak capekkah kalian terus bersikap menipu dan berpura-pura seperti itu? Berhentilah, segeralah bertaubat, sebelum terlambat. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.